إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali marilah kita memanjatkan puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat dan karunia yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta, dan bahkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmat yang kita tidak minta dan kita tidak sadari. Makanya Allah Ta'ala mengatakan: wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Sekiranya engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Sekiranya kita mau menghitung berapa nasi yang sudah kita makan, berapa air yang sudah kita minum sejak kita lahir hingga kita sekarang, hari ini, detik ini, sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan. Oksigen yang Allah berikan dengan gratis, yang kita tahu apabila orang itu sakit, dirawat di rumah sakit, dia harus membayar biaya kesehatan hanya untuk oksigen saja, untuk satu tabung saja harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Namun Allah Ta'ala hingga detik ini masih memberikan semua itu kepada kita. Dan tidak ada di antara kita yang mungkin berdoa kepada Allah: ya Allah, mudahkanlah aku untuk bernafas, ya Allah berikanlah aku oksigen. Namun Allah Ta'ala memberikan itu semua. Kasih sayang Allah sangat luas, dan kita di dalam bersyukur nikmat Allah masih sangat kurang. Dan di antara nikmat Allah yang kita syukuri adalah Allah berkenankan kita di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, hari yang agung, yang dimuliakan, yang mana sahabat dan ulama salafun salih juga memiliki kebiasaan untuk mengagungkan hari Jumat dengan amal-amal ibadah yang mulia. Terlebih lagi dengan ibadah salat Jumat. Allah Ta'ala mengingatkan: ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh kepada kalian pada hari Jumat untuk mengingat Allah, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli.
Karena jual beli perdagangan adalah aktivitas yang pada zaman dahulu hingga zaman sekarang adalah aktivitas yang sangat umum sekali. Orang mencari kehidupan, mencari maisha. Dan banyak orang-orang yang mungkin terlena lari dengan jual belinya, dengan perniagaannya. Namun lebih umum lagi adalah semua kegiatan-kegiatan kita tinggalkan. Kita persiapkan diri kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan sekali apabila di antara kita para santri yang sudah mengetahui bahwasanya hari Jumat adalah hari yang mulia, yang mana kaum muslimin, orang-orang saleh zaman dahulu berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, namun kemudian kita tidak meneladani apa yang telah dicontohkan oleh mereka. Kita bahkan mungkin masih sibuk dengan permainan kita masih sibuk dengan apa yang melalaikan dari ibadah. Maka pentingnya kita untuk mengingatkan, untuk saling memberikan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah kita berikan peringatan. Karena sebenarnya peringatan itu tanpa memberikan manfaat, faedah bagi orang-orang yang beriman. Maka bagi santri, bagi kita yang memiliki iman di dalam hati, kemudian ada ustaz, ada saudara kita mengingatkan, ayo bersegera ke masjid, ayo segera berwudu, ayo segera menunaikan perintah Allah. Kemudian kita tergerak, hati kita tergerak untuk segera memasuki masjid, menunaikan sholat Jumat, mendengarkan khutbah Jumat. Ini bagian ada keimanan yang bagus di dalam hati kita. Dan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Yazid bil ta'ati wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang dengan amal kemaksiatan. Maka tatkala ada nasihat-nasihat yang masuk kepada kita, peringatan, arahan agar kita menunjukkan ketaatan, kemudian hati kita tergerak, yang menunjukkan hati kita masih mendapatkan kebaikan. Namun apabila kita tidak mau mendengarkan, kita menjauh, hendaklah kita kembali memperhatikan keadaan hati kita ini, kembali perhatikan keadaan iman kita. Jangan ada kemaksiatan yang membelenggu kita, mengganggu kita, menghalangi kita dari jalan ketaatan. Sehingga meskipun sudah banyak yang mengingatkan, sudah banyak teguran, kita masih saja terlena dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para jemaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dalam keadaan yang baik, di mana jalan kehidupan menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diterangkan dengan jelas. Tarakana ala hajjatin bayda, telah meninggalkan kita dalam hajjah yang putih, lailuha kanahariha, sehingga disifatkan malamnya seperti siang. Kalau kita melihat malam yang gelap gulita, kemudian disifati dengan kanahariha, seperti waktu siangnya. Artinya syariat yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita telah sempurna, dan jalan kehidupan yang telah terang, jalan kebaikan telah jelas. Dan sungguh sangat mengherankan apabila ada orang-orang yang lebih memilih jalan kegelapan, padahal di sana ada jalan yang terang, ada jalan kebaikan. Lebih memilih keburukan, padahal di sana banyak kebaikan-kebaikan yang di dalam Islam telah diajarkan. Lebih memilih perkara-perkara yang tidak dicontohkan Rasulullah, padahal sunnah Nabi Muhammad SAW banyak yang belum dikerjakan. Masyaallah muslimin a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian wasiat taqwa, tidak lupa Ustaz Khatib mewasiatkan yang
pertama dan terutama kepada diri kami pribadi, kemudian kepada para jemaah sekalian, untuk kita kembali meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang didasari dengan ilmu, takwa yang didasari dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan, memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Karena sungguhnya orang-orang yang bertakwa akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya takwa ini adalah wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk generasi dari yang zaman dahulu hingga sekarang ini. Sebagaimana firman Allah taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Dan milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Kalau kita perhatikan langit yang begitu indah, yang begitu luas, bintang-bintang yang sangat banyak, dan banyak hal rahasia-rahasia yang tidak kita mengetahuinya. Dan langit yang bertingkat-tingkat berlapis-lapis, itu adalah milik Allah SWT. Begitu juga bumi yang terbentang, di dalamnya ada hutan-hutan yang sangat luas, laut-laut yang sangat dalam, pegunungan, dan semua yang ada di dalamnya yang kita tidak mengetahui banyak rahasia-rahasia di dalamnya. Kalau toh ada ilmuwan, ahli fisika, ahli biologi, ataupun ilmuwan-ilmuwan yang lain yang mengungkap kedahsyatan atau rahasia, itu baru secuil dari apa yang dia ketahui. Masih banyak di sana rahasia dari kuasa Allah dan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Maka itu semua adalah milik Allah. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang sudah kami berikan, umat yang telah sudah kami berikan kepada mereka kita, min qablikum wa iyyakum, sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada kita sekalian umat Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya adalah anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah. Maka ini adalah wasiat Allah lil awwalin, orang-orang terdahulu dan orang-orang di zaman yang akhir ini, agar bertakwa kepada Allah. Yang sebagaimana dijelaskan adalah bagaimana untuk taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang Allah berikan kebaikan kepadanya, kemudian mau menerima wasiat tersebut, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dan banyak dari manusia yang menolak, membangkang dari beriman kepada Allah, memilih jalan kesesatan, memilih jalan penyimpangan, kesyirikan, kekufuran. Dan apakah yang dilakukan oleh manusia itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala terhina? Karena banyaknya orang-orang yang ingkar kepada Allah, apakah menjadikan Allah Subhanahu wa taala terhina? Maka sekali-kali tidak. Karena sebelumnya ketaatan yang dilakukan oleh hamba Allah tidak juga akan menambah kemuliaan Allah. Allah tetap maha mulia, tetap Allah adalah yang maha kaya. Maka meskipun seluruh bangsa jin, seluruh umat manusia kufur kepada Allah, menentang Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala hina. Maka di ujung dari ayat itu, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka sekiranya kamu ingkar kufur kepada Allah, maka tetaplah Allah Subhanahu wa taala
yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Subhanahu wa taala tetap maha kaya lagi maha terpuji. Maka jemaah sekalian, anak-anakku yang kami banggakan, bahwa kita berusaha untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah tidak lain dan tidak bukan karena kita yang butuh. Kita yang membutuhkan kasih sayang Allah. Kita yang membutuhkan agar Allah mencintai kita. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT memberikan syariat ini. Maka meskipun ada ustaz, ada orang tua, kita tetap juga akan menaikkan ketaatan karena Allah. Meskipun ustaz kita, orang tua kita tidak menyuruh kita untuk sholat tepat waktu, untuk menjaga ibadah, maka kita pun akan tetap berusaha menaikkan amal ketaatan itu, karena ini adalah perintah Allah dan ini adalah kebutuhan kita yang membutuhkan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimanillah, tentunya pada masa-masa yang kecil, usia kecil, ya, harus senantiasa kita berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar terpupuk rasa cinta kita kepada Allah, terpupuk rasa cinta kita kepada Islam, terpupuk rasa cinta kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah para santri sekalian, para santriwan sekalian yang telah Allah mudahkan untuk belajar di MS Al-Huwa ini, dan ini adalah tempat yang insya Allah mengajarkan antum bagaimana menapaki jalan-jalan mahabbatullah, menapaki jalan bagaimana mencintai Islam, mencintai Rasulullah SAW. Maka mari kita pergunakan kesempatan yang ada, karena waktu antum terbatas. Sering kita sampaikan bagi santri yang belajar di MSU dari kelas 1 paling hanya 6 tahun. Maka 6 tahun ini akan berlalu dengan cepat. Maka jangan sampai yang 6 tahun ini, walaupun kita anggap lama, kita tidak mengisinya dengan kesungguhan, tidak mengisinya dengan bagaimana kita mengambil faedah dari ustaz-ustaz kita. Ya. Maka apabila masih ada di antara kita yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, mumpung masih ada kesempatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi santri kita yang dari angkatan terakhir tertinggi, yaitu santri dari kelas 6, ini adalah kesempatan yang istimewa. Antum tinggal beberapa bulan lagi akan selesai dari marhalah ini. Mau gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk bagaimana mengukir kisah yang baik, cerita yang baik untuk dirinya sendiri dan untuk adik-adiknya, dan sebagai pengingat bagi ustaz-ustaz juga bahwasanya antum adalah the best min ahsanillah, ya, sehingga akan berusaha bagaimana belajar dengan baik, akan bagaimana ya bisa menuntut ilmu dengan baik, sehingga akan tercipta nanti, akan tergores ya kenangan indah belajar di MS Al-Huwa. Ada semangat untuk belajar pada jenjang berikutnya, ya, dari arahan-arahan nasihat-nasihat dari para ustaz di MS Al-Huwa. Meskipun mungkin di antara santri ada yang melanjutkan di jenjang yang ada di dalam ponpes Al-Huwa atau di ponpes yang lain, itu semua adalah perkara kebaikan. Kita tetap bersyukur kepada Allah dan doakan antum-antum senantiasa sukses dalam menuntut ilmu. Namun demikian, ya, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita tergelincir dari jalan yang sudah Allah SWT berikan kebaikan kepada kita di dalam menuntut ilmu, kemudian ya kita berpaling. Dan ketahuilah, jalan menuju ketakwaan kepada Allah, beribadah kepada Allah tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Ya, kalau kita sampaikan di awal wasiat Allah SWT agar kita bertakwa kepada Allah, maka tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Kita bertakwa kepada Allah, menaikkan perintah Allah adalah dengan ilmu. Ya, sebagaimana kalimat yang masyhur, definisi yang terang terkait dengan takwa, anda amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah.
wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqaballah. Hendaklah engkau menunaikan ketaatan berdasarkan ilmu dan engkau mengharapkan ya, ganjaran dari Allah SWT, dan engkau meninggalkan kemaksiatan karena ilmu dan engkau takut atas siksa Allah SWT. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam khutbah yang pertama, mengingatkan diri kami pribadi kepada jemaah sekalian dan anak-anak sekalian untuk bagaimana kita kembali mengingat wasiat yang agung yaitu bertakwa kepada Allah SWT, dan takwa adalah sebaik-baik bekal zat yang perlu kita persiapkan baik untuk kehidupan kita di dunia ini ataupun menuju perjalanan di akhirat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.